Jadi, kembali lagi apa yang tujuan Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya dengan melaporkan teman-teman terlapor, dan itu hanya sekali kita lakukan. Itu tujuannya hanya dua. Ya, beliau clear sekali menyatakan bahwa pertama, beliau melihat masalah ijazah ini sudah berlarut-larut, ya. Dan bahkan terakhir lebih heboh lagi, ya, yang tadi saya bilang 31 tayangan di YouTube dan berbagai sosial media dari 22 Januari hingga 30 April, dan bahkan waktu itu dinyatakan kebenarannya 100 miliar %. Tapi ada rekamannya. Dan waktu itu nggak ada bicara penelitian. Belum ada penelitian, belum ada buku. Jadi cerita penelitian dan buku itu baru setelah mulai Pak Jokowi lapor, mungkin kaget, membuat alibi, ada argumen pembelaan lah. Saya paham yang begitu-begitu gitu ya. Jadi waktu itu clear, sekelompok orang muncul, mensupport Bang Egy dengan versi yang baru, dan kita cukup kaget. Nah, Pak Jokowi waktu itu merasa lelah, ini sudah kepastian. Dan seperti hari ini kita lihat kan, semua punya versi, siapa yang benar? Karena ini negara hukum, supremasi hukum. Founding Father sudah bilang ini negara hukum, ya memang akhirnya hukum. Dan secara kebetulan juga, kembali lagi Pak Jokowi, tujuannya adalah pertama, ingin soal ijazah ini clear, selesai, dan ada kepastian. Kedua, ingin nama baiknya dipulihkan. Apa nggak boleh dia mengupayakan itu sebagai warga negara biasa, gitu ya? Karena ini juga bagian dari hak asasi manusia, bro. Setiap orang memiliki hak untuk dapat perlindungan, nama baik dan segala macamnya secara konstitusi. Nah, bahwa sekarang ini berjalan, lalu banyak pihak ingin juga menyelesaikan, mungkin dengan cara-cara apa namanya, restoratif justice, abolisi atau apapun, ya silakan aja kita upayakan itu supaya ini serius, gitu ya. Kembali lagi, Pak Jokowi nggak cari menang-menangan, lelah juga kok, bukan lawan juga gitu. Saya pikir juga kita perlu melihatnya jernih gitu ya. Artinya, coba beliau juga ingin clear. Makanya kembali, kalau mau diuji sampai sidang, ayo kita buka semua, gitu loh. Mau di tengah-tengah kita buka, Andri ini agak jauh sedikit saya, Prof. Kita ikuti caranya Prof Denny, kita buka di Andri ternyata sah. Enggak, artinya siap itu. Misalnya sah, artinya apa? Harus berhenti kan? Untung beliau kan nggak lanjut statusnya kan. Terus laporan kami di Polda Jawa Timur gimana? Lanjut. Adil kah? Anaknya, ijazah anaknya diributin terus? Tolong juga melihat dari sisi Pak Jokowi. Jadi kalau mau clear semua harusnya. Jadi kan boleh bilang ini clear, yang lain enggak, gas terus. Coba kalau di posisi Pak Jokowi gitu. Jadi lihat juga lah. Oke lah, orang boleh benci, beliau juga banyak kekurangan, tapi juga menurut saya kita nggak boleh jolim. Beliau juga punya hak asasi yang perlu kita hargai juga. Sudah bekerja 10 tahun gitu ya. Jadi menurut saya maksud saya gini, ya kita hargai upaya hukum yang sedang berjalan, ya kita objektif, kita kawal, teman-teman media kawal, penegak hukum juga nggak boleh zolim, gitu ya. Ini diawasi semua gitu ya. Dan sebentar lagi juga kalau dari polisi selesai, misalnya nggak selesai bisa dengan win-win, berarti akan ditangani oleh kejaksaan, udah nggak ada urusan dengan polisi. Baik. Setelah itu dilimpahkan ke hakim apalagi udah nggak ada urusan. Pak Jokowi nggak ada urusannya bisa menguasai pengadilan gitu ya, itu udah kekuasaan terpisah. Kalau Kapolri mungkin masih bisa dituduh-tuduh lah gitu dengan segala asumsi gitu ya.